Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya dengan Pak Jeffrey. Iya, dalam kesempatan ini saya ingin sedikit sharing dengan Bapak dan Ibu terkait dengan bagaimana kita ingin cari tahu dan setelah itu pada kesempatan ini adalah seri dari beberapa seri berkaitan dengan manajemen kendala ya. Ketika kita mampu untuk menemukan apa yang menyebabkan kendala terkait dengan kesuksesan kita, maka kami harap kita semuanya akan mempunyai suatu modal yang besar, kekuatan yang besar, atau eager yang kuat untuk bagaimana kita mendapatkan cita-cita yang kita inginkan bersama. Eh, Pada kesempatan ini, saya sedikit ingin sharing tentang bagaimana tujuan kita, tujuan Bapak dan Ibu, tujuan dari masing-masing dari kita dapat kita yakinkan gitu ya. Karena mungkin di antara kita ya dari teman-teman, adik-adik, Bapak dan Ibu semua yang kami cintai, bahwa mungkin kita akan ketika mempunyai suatu tujuan atau ya hal-hal yang kita inginkan, tentunya kita harus betul-betul yakin apa yang kita tuju ya. Apabila kita tidak yakin tentang apa yang kita tuju, maka teman-teman semuanya perlu dicatat bahwa ketika kita dihadapi beberapa tantangan ketika kita dalam perjalanan mendapatkan cita-cita kita atau tujuan bersama, kalau itu pun di dalam organisasi, ketika kita tidak diyakinkan, ketika karyawan-karyawan atau staf kita tidak diyakinkan untuk bagaimana mereka mendapatkan suatu perasaan I'm eager to achieve my own goal ya. Nah itu tentunya akan sulit untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi ya sedikit ilmu dengan Bapak dan Ibu yang tentunya mungkin Bapak dan Ibu mempunyai ilmu yang cukup luar biasa, tetapi kami ini adalah ilmu praktis untuk bagaimana kita aware ya, aware dalam artian how to make ourselves knowing about our core problem ya, sehingga di situ kita mempunyai needs atau want untuk bagaimana kita bisa meraih atau fokus terhadap goal yang betul-betul goal yang kita yakini ya, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ya teman-teman, izin saya akan sedikit sharing terkait dengan hal tersebut ya. Saya di belakang saya ini ada whiteboard sedikit ya, supaya ada sedikit penjelasan tentang bagaimana kita bisa menemukan core problem untuk dalam hal ini bisa mendapatkan goal yang betul-betul tepat untuk Anda ya. Mungkin sebentar saya izin sejenak teman-teman semuanya untuk bagaimana kita sedikit mempunyai gambaran gitu ya, bagaimana kita bisa menemukan core problem ini ya, bagaimana kita bisa ingin cari tahu, bukan hanya sekedar cari tahu, tetapi kita harus fokus ya. Jadi apa yang kita ketahui itu harus betul-betul dengan sesuai dengan passion kita ya. Bagaimana mungkin kita mampu untuk mendapatkan goal kita apabila kita tidak mempunyai keinginan yang kuat dan juga kita tidak mengenal diri kita ya, sehingga kita lupa tentang passion, dan ketika kita dihadapkan dengan tantangan, maka apalagi tantangannya itu terus-menerus menerpa kita, maka tentunya ini tidak akan perjuangan kita akan terhenti di tengah jalan, karena memang tadi diiringi dengan keyakinan yang kurang full ya, dan juga keraguan-raguan dalam bagaimana kita menyelesaikan atau overcome about our problem ya. Jadi teman-teman semuanya ya,
Berkaitan dengan hal tersebut, setiap orang tadi yang saya katakan, yang pertama adalah mempunyai karakteristik yang berbeda ya tentunya ya. Dalam hal ini kalau kita ibaratkan ya manusia ya itu mempunyai suatu struktur body yang dalam satu sama lain saling terikat ya, dan itu merupakan suatu gambaran bagaimana suatu sistem ya, sistem di dalam tubuh kita, di mana sistem tersebut adalah yang membentuk karakter kita, yang membentuk sifat kita, yang di dalamnya mempunyai suatu karakteristik passion yang berbeda ya, dalam hal bagaimana Allah menciptakan diri kita sesuai dengan potensinya. Masalahnya adalah bagaimana kita bisa menemukan potensi kita, dan itu yang paling penting bagi kita ya, sehingga kita bisa memaksimalkan apa yang Allah karuniakan kepada kita semua. Nah, ibaratnya bagaimana hal tersebut kita ingin melihat segala potensi diri kita, apa yang harus kita tuju sebetulnya ya. Dalam hal ini seperti mana kalau kita lebih sederhana ya teman-teman semuanya, digambarkan melalui bentuk perusahaan gitu ya. Ibaratnya kalau perusahaan itu digambarkan sebagai struktur yang di dalamnya, struktur tubuh manusia yang di dalamnya ada otak, ada jantung ya, ada hati dan ada ginjal, dan semuanya terkoordinasi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu sistem tubuh ya. Nah, di perusahaan kita analogikan seperti itu, di mana mungkin Anda pernah melihat orang-orang yang artinya ketika mereka makan, mereka perlu minum. Nah, perusahaan juga sama ya, ketika memang perusahaan tidak diasupi, atau ya salah satu contoh misalkan kehidupan itu bisa ya, kalau dalam sistem tubuh misalkan paru-paru, itu berarti kita berbicara kalau di perusahaan berkaitan dengan SDM ya, di mana SDM itu merupakan paru-parunya dari perusahaan, di mana di situ kita melihat maju mundurnya perusahaan itu ibaratnya inhale and exhale-nya itu ya, dinamika perusahaan itu adalah berkaitan dengan SDM misalnya seperti itu. Nah, ketika misalkan dalam hal ini juga perusahaan atau seseorang atau human beings tidak memiliki asupan yang cukup terkait dengan gizi ya. Gizi itu artinya yang dibutuhkan oleh setiap komponen-komponen tubuh manusia untuk bagaimana mereka bisa terus sehat, untuk dalam artian hidup sehat, tumbuh dan berkembang baik. Tentunya artinya perlu cakupan gizi yang cukup ya teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu, adik-adik yang kami cintai. Sehingga digambarkan bahwa ketika memang tubuh kita tidak mempunyai asupan yang cukup terkait dengan gizinya gitu misalkannya contoh, maka akan mengalami stunting ya. Stunting itu ibaratnya ya pertumbuhannya ya tidak normal ya, telat gitu ya. Sama juga kalau perusahaan bisa seperti itu juga, ketika memang dalam hari ini bagaimana sumber daya di perusahaan itu tidak diberdayakan, tidak dimaksimalkan dengan maksimal. Ibaratnya kalau di dalam suatu perusahaan gitu ya, atau dalam suatu sistem tubuh ini ada beberapa aktivitas ya, ada proses yang satu sama lain saling terikat ya, satu sama lain saling terikat ya, satu sama lain saling terikat membentuk suatu sistem yang satu sama lain saling terkoordinasi gitu ya, saling terkoordinasi. Nah, di dalam hal ini ketika kita melihat suatu sistem tubuh kita, di mana sistem tubuh kita itu unik ya teman-teman, sejauh mana mereka
manusia mempunyai keunggulan dan kelebihan ya, tentunya dalam segala kelebihan itu ada plus dan minusnya gitu kan, dari satu sama lain. Ketika hidup bermasyarakat juga ya tentunya harus terikat dalam suatu koridor yang sebagaimana sistem tersebut, karena masing-masing mempunyai kapasitas yang berbeda gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, berkaitan dengan hal tersebut, kita ingin tahu sejauh mana kekuatan sistem tubuh kita gitu ya. Sejauh mana artinya apa yang dikurniakan Allah itu mempunyai suatu potensi yang bisa kita kembangkan gitu ya teman-teman. Nah, ini dari mana kita harus memulainya, itu kan yang menjadi suatu pertanyaan intinya gitu kan. Saya ini cocoknya untuk apa gitu kan, dalam artian bagaimana saya bisa memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini logikanya atau analoginya teman-teman semuanya, ini adalah yang kita namakan performa ya. Performa, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya yaitu performance ya. Performance gitu ya. Nah, dalam artian bahwa setiap manusia mempunyai performance sendiri-sendiri yang harus kita temukan ya. Performance itu seperti tampilan, atau dalam artian adalah bagaimana kita melakukan availability atau capability untuk bagaimana kita bisa bermanfaat bagi lingkungan kita. Nah, jadi Allah memberikan segenap potensi pada diri kita, dan bagaimana supaya kita itu bisa bersyukur kepada Allah, yaitu dengan bagaimana kita bisa meningkatkan kapabilitas kita untuk menaikkan performance kita. Kalau di dalam ilmu manajemen yang dikenal dengan continuous improvement ya. Nah, continuous improvement teman-teman semuanya. Nah, continuous improvement itu adalah dari waktu ke waktu kita bersyukur kepada Allah untuk senantiasa menjadi lebih baik dan lebih baik ya. Kalau dalam agama Islam, apabila ada suatu nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila hari ini sama dengan hari esok itu dianggapnya rugi ya. Kalau hari ini lebih jelek daripada hari yang lain gitu ya, hari sebelumnya, maka itu adalah kecelakaan. Nah, yang harus kita tekankan kepada kita adalah bahwa hari esok harus lebih baik dari hari sekarang. Nah, itu adalah tidak ada pilihan lain ya. Dalam hal ini merupakan suatu kewajiban untuk bagaimana kita harus memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita semua, teman-teman, ibu, bapak, adik-adik yang kami cintai. Nah, dalam hal ini teman-teman semuanya, pertanyaannya adalah bagaimana kita akan senantiasa bisa atau mampu untuk bisa meningkatkan performance kita gitu ya. Nah, dalam hal ini maka mindset kita harus melihat dari pertama bagaimana sistem itu bekerja ya. Dalam hal ini tentunya setiap sistem itu mempunyai tujuan ya. Setiap sistem mempunyai tujuan gitu ya. Nah, tujuannya itu spesifik sesuai dengan karakteristik atau modal-modal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita ya. Nah, teman-teman semuanya, bahwa ketika kita sedang punya mindset bahwa setiap sistem itu mempunyai suatu tujuan, maka dalam hal bagaimana kita meraih tujuan itu harus melalui suatu proses ya. Nah, itu yang dinamakan continuous improvement ya. Jadi ada, kalau di dalam ilmu manajemen itu kan dikenal ada input ya teman-teman, ada proses ya teman-teman, dan ada juga output ya. Dalam output itu ya bisa input ya, ada money, material, method, dan segala bentuk yang berkaitan dengan aset kita yang bisa diolah,
dan sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan. Pada permasalahannya adalah bagaimana kita bisa menentukan goal yang benar ya. Bagaimana kita bisa menciptakan great deal bagi kehidupan kita. Karena kalau tidak gerengget gitu ya, ketika kita ya kamu mah kalau sekolah misalkan contoh diarahkan ke sini aja. Tapi ketika kita ditawarin itu, apakah benar saya itu mampu ke sana? Nah itu berbahaya sekali ya. Jangan sampai ketika kita apalagi tidak mempunyai tujuan sehingga tujuan-tujuan tersebut kurang nendang ya bagi kita, karena memang dalam artian kita tidak bisa menggambarkan bagaimana lampauan-lampauan atau aktivitas-aktivitas berkaitan dengan continuous improvement itu ya teman-teman semuanya. Nah ini pada pembahasan pada video pertama ini kita fokuskan adalah bagaimana kita bisa meng-create our goal yang tepat ya teman-teman semuanya. Oke, ini teman-teman semuanya bahwa dalam kehidupan ini senantiasa berubah, bahwa manusia itu tentunya senantiasa dinamis, bahwa kalau dalam kajian perusahaan bahwa persaingan itu senantiasa ya semakin dinamis dan semakin ketat gitu ya. Nah ini kajian pertama ini yang sangat menarik bagi kita adalah bagaimana kita bisa menyikapi terkait dengan perubahan-perubahan yang ada tersebut teman-teman semuanya. Oke. Di sini how to create a great goal, how to create a big deal adalah bahwa kita berawal dari apa yang dinamakan terus bertanya ke dalam perubahan-perubahan yang ada gitu ya. Yang pertama adalah kita bertanya tentang what to change gitu ya. Apa yang menjadi berubah terkait dengan kalau perusahaan, terkait dengan customer saya. Ya atau juga dalam artian ketika kita sebagai ya teman-teman adik-adik sekolah yang sedang sekolah gitu ya. Terus juga yang sedang berkuliah itu bagaimana kita bisa melihat perubahan-perubahan atau peluang-peluang. Karena kalau kita tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan maka jangan harap kita bisa mendapatkan atau mapping out terkait dengan peluang-peluang yang bisa kita peroleh di masa yang akan datang gitu ya. Dan ini teman-teman semuanya tentunya kita harus bisa memapping out ya terkait dengan hal tersebut. Nah pertama adalah tadi what to change ya. Jadi what to change itu ya teman-teman semuanya, ketika kita melihat beberapa tantangan itu kita harus dedicated to core problem ya. Jadi apa itu core problem? Itu adalah masalah inti yang menyebabkan kita bisa terhalang dalam mendapatkan cita-cita kita gitu ya. Nah dalam hal ini juga ini berkaitan juga dengan manajemen risiko atau MR ya, bisa disingkat MR. Itu karena memang dalam manajemen risiko itu ketika kita setelah diawali kalau manajemen risiko itu kan nanti di pertemuan kedua kita akan membahas manajemen risiko, karena memang di manajemen risiko itu bisa kita ukur setelah kita menetapkan goal ya, karena memang di situ nanti di manajemen risiko itu akan dilihat adalah apa-apa yang bisa menyebabkan fatalistik terhadap gagalnya goal yang telah kita ciptakan. Nah, ini hal yang menarik juga, nanti akan kami sampaikan pada pertemuan minggu yang akan datang ya teman-teman, pertemuan yang kedua. Pada kesempatan ini kita fokus saja untuk bisa menemukan goal gitu ya. Nah di sini ada 3 tahapan ya dengan bagaimana kita melihat perkembangan dinamika yang ada, yaitu perubahan apa yang terjadi, sehingga di situ kita lebih memfokuskan diri terhadap core problem gitu ya. Oke, teman-teman semuanya. Nah, core problem itu adalah suatu hal yang kalau kita gambarkan melalui mata rantai sistem seperti ini yang satu sama lain
apa namanya, saling terkait. Nah, ini yang bulat-bulat besar ini, misalkan kalau dalam perusahaan itu adalah teman-teman adalah divisi ya, ada divisi pemasaran gitu ya. Kalau di perusahaan ada divisi SDM, ada divisi marketing, dan ada divisi-divisi yang lain yang memang satu sama lain saling terintegrasi untuk mendapatkan apa teman-teman, untuk mendapatkan goal gitu ya. Nah, dalam hal ini core problem itu adalah bagaimana sesuatu koordinasi dalam suatu sistem tubuh kita yang mempengaruhi terhadap goal kita gitu ya teman-teman semuanya. Nah, dalam hal ini adalah kita ibaratkan kalau kita tarik ini suatu rangkaian ini, sejauh mana mereka bisa bertahan untuk senantiasa terkoordinir untuk tetap untuk bisa mendapatkan achieve the goal gitu ya teman-teman. Dan ini teman-teman semuanya, kita bisa melihat core problem itu adalah yang kita kenal dengan apa namanya teman-teman, weakest link gitu ya teman-teman. Jadi weakest link itu adalah misalkan yang paling pertama putus itu ketika ditarik adalah mata rantai yang ini. Nah, itu yang menunjukkan bahwa itulah yang menyebabkan keterbatasan performa kita, tingkat apa namanya teman-teman, tingkat maksimal sistem bisa bertahan gitu ya. Misalkan dalam artian sejauh mana marketing ini bisa bertahan, sejauh mana penjualan ini bisa bertahan gitu kan, dengan minimal minimal resource yang diperlukan kan gitu ya. Apakah itu akan masuk ke segmen apa? Ini ada batasan-batasannya sehingga di situ dinamakan performance ya, atau performa. Nah, di situ disebutkan bahwa adanya weakest link. Weakest link ini bisa kita jadikan sebagai acuan untuk bagaimana kita bisa menggambarkan core problem. Tapi core problem itu bukan artian begini teman-teman ya. Core problem itu adalah prioritas yang bisa menyebabkan performance berpengaruh terhadap peningkatan performance ya. Bahkan yang menyebabkan inert itu dalam artian adalah tidak ada kreativitas dan tidak ada, kalau dalam perusahaan itu adalah yang berkaitan teman-teman semuanya inovasi gitu ya. Nah, itu kalau ketika kita berbisnis tanpa melakukan inovasi secara kreatif, maka tentunya ketika kita menghadapi customer yang dinamis, kita tentunya lama-kelamaan akan inert, atau perusahaan tidak kalau dalam hal ini tidak inhale and exhale ya, artinya tidak bernapas. Nah, lama-kelamaan perusahaan akan gulung tikar dengan sendirinya. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman, terutama ketika kita juga bersaing dalam bagaimana kehidupan ini, supaya kita tetap performance kita terjaga dan juga kita tetap bisa meningkatkan kapabilitas kita. Nah, di sini ada yang dinamakan weakest link ya, tadi adalah prioritas di mana ini yang mempengaruhi performance atau kekuatan dari tubuh kita gitu, atau dari perusahaan kita gitu ya. Nah, dalam hal ini juga di situ kita kembali bertanya ya, jadi apa ketika kita udah tahu gejala di sini gitu ya, dari beberapa hubungan ini, kita harus bagaimana kita mendig down gitu, dig down permasalahan tersebut ya. Jadi kalau diistilahkan what to change to gitu ya. Ya, what to change to itu adalah misalkan contohnya ketika kita mendapatkan suatu permasalahan kalau di perusahaan berkaitan dengan ditemukan bahwa penjualan menurun gitu ya. Nah, ini misalkan kita temukan bahwa sales menurun gitu ya, sales menurun. Nah, kita harus minimal 4 kali pertanyaan terkait dengan kenapa sales menurun, karena misalkan bahan baku
harganya, the price-nya adalah tinggi gitu kan. Nah, terus juga kita ke bawah lagi ya. Kenapa bahan bakunya, misalkan kita berbicara perusahaan sendal gitu ya, atau kolom gelis, atau ya yang menjadi ikonik UMKM di Kota Tasikmalaya misalkan ya. Nah, misalkan kaitannya dengan bordir gitu kan. Ada bordir juga kan, ada bordir yang tradisional gitu ya teman-teman, yang memang saat ini teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa ya, sebagai pelaku yang kita juga perlu melestarikan gitu ya, bahwa jangan sampai bordir ini hanya di ya pengrajinnya itu bukan hanya kalangan tua saja gitu kan, harus ada regenerasi ya. Nah, dalam hal ini misalkan kenapa bahan bakunya naik, karena memang misalkan banyak produk dari misalkan luar negeri ya, yang datang dengan harga yang lebih murah gitu ya. Yang keduanya misalkan kalau misalkan dalam bordir tradisional itu karena memang prosesnya lebih panjang gitu ya, sehingga dalam hal ini menyebabkan harga menjadi naik ya. Jadi di sini prosesnya misalkan rumit. Oh, yang kedua terus sampai kita menemukan akar penyebab permasalahannya gitu ya. Oke, sehingga setelah kita menyadari bahwa oh itu betul-betul yang menjadi kebutuhan saya, yang menjadi saya ini menjadi nyaman gitu kan. Jadi customer ibaratnya sebagai seorang customer atau kita ini ingin loh seperti itu supaya saya bisa memenuhi wants dan need-nya gitu ya. Nah itu teman-teman yang perlu kita pahami tentang bagaimana kita bisa menemukan akar penyebab permasalahannya. Dan yang ketiga adalah dengan bertanya kembali kepada kita bagaimana kita bisa menciptakan suatu solusi. Dengan pertanyaan ketiga yaitu how to make the change happen. Nah seperti itu teman-teman, nanti minggu depan kita akan berbicara how to make the change happen dan juga dikaitkan dengan manajemen risiko. Terima kasih teman-teman, tetap semangat, tetap belajar, dan mudah-mudahan kita menjadi suatu bangsa yang disegani di dunia dengan kita bisa overcome, bisa memperbaiki lingkungan kita menjadi jauh lebih baik. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.